Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu, yang kita ringkas dari kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya. Adapun bagi yang terlambat nanti lihat dari rekaman pelajaran sebelumnya ya. Itu sudah ada linknya, nanti di murajaah saja di situ. Baik. Pada malam ini kita akan masuk di prinsip yang ke-11 ya. Prinsip yang ke-11 seputar masalah menjaga ilmu agama dari hal yang menjelekkannya. Ya. Baik, sudah kita lewati dari prinsip yang ke-10 seputar adab dalam mempelajari ilmu. Ini sudah kita bahas di 2 majelis ya. Karena pentingnya perkara itu bagi seorang thalabul ilm, hendaknya dia punya adab yang mencakup dari 4 adab yang sudah diterangkan. Ada adab kepada dirinya, ada adab kepada gurunya, yang ketiga ada adab kepada pelajarannya, dan yang keempat ada adab kepada temannya. Ya. Baik. Adab kepada diri sudah kita terangkan ya di prinsip-prinsip sebelumnya. Ya. Seputar masalah mensucikan hati, ikhlasan, ya, ada kesabaran, digunakan waktu. Itu yang adab-adab yang sudah diterangkan ya. Nah, adapun adab kepada guru sudah diterangkan juga sebagiannya ya, di prinsip-prinsip sebelumnya. Ya, dia mencari guru yang baik akidahnya, lurus manhajnya, kemudian ahli dalam bidang itu, dan dia sebagai pemberi nasihat kepada umat. Ini sudah diterangkan oleh Syekh ya dari masalah itu di prinsip sebelumnya. Baik. Dan juga ada adab-adab yang lain yang sudah diterangkan ya. Ada 10 adab yang sudah kita bahas. Ini lihat kembali dari pelajaran yang sudah kita terangkan. Ya. Dan juga ada adab yang berkaitan dengan pelajaran. Di antara adabnya seorang dia menghafal dari pelajaran yang dia pelajari ya. Dia muliakan ilmu itu. Dia belajar dari hal yang paling penting, kemudian yang penting ya. Itu sudah diterangkannya dari tingkatan-tingkatan dalam belajar dalam masalah ini ya. Dia menempuh jalan yang para ulama sudah berjalan di situ. Ya. Jangan dibikin jalan baru dalam belajar. Itu sudah kita bahas ya. Itu diantara adab juga dalam belajar, dalam pelajaran. Ya. Dan juga dari pelajaran yang sudah diterangkan dari adab, yaitu dia meragamkan dari ilmu-ilmu agama yang dia pelajari. Itu kalau dia mampu ya. Maksudnya dia belajar jangan satu bidang saja, tapi dia ragamkan bidang-bidang ilmu yang dia pelajari. Ada akidah, ada fikih, gitu kan? Ada hal-hal yang lain banyak.
dari ilmu-ilmu dalam agama kita. Baik, ada sirah, nah, ada ilmu-ilmu alat, ya, bahasa Arab misalnya kan, usul-usul itu kalau dia mampu ya, dia ragamkan dari pelajaran. Baik. Ini dari sebagian adab-adab yang sudah diterangkan. Kemudian adapun adab kepada teman itu nanti akan dibahas oleh Syekh di prinsip yang ke-12. Itu dia mencari teman-teman yang soleh dalam kehidupan. Ya, jangan berteman dengan teman-teman yang jelek. Ya. Itu dari adab yang dijaga seorang thalabul ilm. Ya. Itu ringkasan dari apa yang sudah kita bahas ya di prinsip yang ke-10. Ya. Dan di situ Syekh sudah bawakan banyak pembahasan ya di prinsip yang 10 ini. Dari kalam para ulama kita, dari para ulama as-salaf seputar pentingnya ya menjaga adab dalam ilmu ini yang mencakup 4 tadi itu. Berikutnya kita masuk di prinsip yang ke-11. Ya. Baik, kata penulis hafizahullah taala, lihat di diktatnya. Ya. Yang ke-11 al-maqidul hadiyah asyara. Ya, prinsip yang ke-11 siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yukrimuhu. Nah, menjaga ilmu terhadap apa yang menjelekkan dari menyelisihi kehormatan. Meru'ah itu kehormatan ya, dan apa yang merendahkannya ya, apa yang merendahkannya. Baik. Jadi seorang thalabul ilm maksudnya di sini beliau akan terangkan dia harus menjaga dari kehormatan dirinya. Itu kalau orang yang belajar ya, jangan dia rendahkan dirinya. Ya, di tengah-tengah manusia. Nanti akan diterangkan oleh Syekh di sini ya dari pembahasan seputar itu. Ya. Dan dia jaga dari kehormatannya, jangan dia rendahkan dirinya di tengah manusia. Baik. Ini prinsip yang dijaga bagi seorang thalabul ilm. Ya, di sini beliau bawakan dari beberapa perkataan para ulama kita ya seputar masalah ini. Ya, saya bacakan sedikit demi sedikit dari perkataan para ulama. Nah, yang pertama beliau bawakan sini dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Ini maklum ya Imam Asy-Syafi'i. Ada yang tahu namanya Imam Syafi'i? Hah? Ya, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ya, beliau ini orang apa? Orang Palestina, ya, di Gaza ya. Hanya beliau masih kecil sudah pindah ya ke negeri Hijaz. Baik. Dari imam yang terkenal ya, maklumi, hidup di abad kedua Hijriah. Ya, dari ulama abad kedua Hijriah. Dari murid Imam siapa? Imam Malik bin Anas. Ya. Jadi Imam Malik itu kan guru. Muridnya Imam Syafi'i. Muridnya lagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu silsilah ya dijaga. Ya. Baik. Beliau berkata dari situ dan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang masalah kehormatan ini bagi seorang thalabul ilm. Kata beliau, "Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yushinu ya faqad istakhaffa bil ilmi falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati." Ya. Fatufdi bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang
merendahkan kehormatan, ya, dengan dia menjelekkan dirinya misalnya, dan dia merendahkan ilmu, ya, nah, maka dia dari orang yang tidak mengagungkan ilmu ini, ya, yang tidak mengagungkan ilmu, dan dia terjatuh kepada kesibukan-kesibukan yang merupakan kebatilan, sehingga mengantarnya kepada apa? Hilangnya dari nama ilmu pada orang itu. Ya. Jadi kalau mana ringkasnya dari perkataan Imam Syafi'i ini, ya, seorang itu hendaknya jangan dia rendahkan ilmu agama. Karena siapa yang merendahkan ilmu agama berarti dia tidak mengagungkan ilmu. Ya. Dan siapa yang tidak mengagungkan ilmu, maka dia tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dimaklumi, al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu dibalas sesuai dengan jenis amalan. Ya. Dia jatuhkan dirinya pada kebatilan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sehingga berubah keadaannya. Ya. Hilang dari dirinya itu sifat seorang thalabul ilm. Ya, dipahami ya? Baik. Jadi ini beliau ingatkan dalam masalah itu ya. Ya, ini satu perkataan Imam Syafi'i. Beliau berikutnya bawakan dari perkataan para ulama yang lain. Yang kedua beliau bawakan sini perkataan Wahab bin Munabbih. Ya, Wahab bin Munabbih dimaklumi dari tabi'in ya. Dari murid Ibn Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala tentang masalah kehormatan ini pada ilmu, kata beliau, la yakunul battalu, ya, minal hukama. La yakunul battalu minal hukama. Orang-orang yang sibukkan dirinya dengan kebatilan, ya, itu tidak akan menjadi ahli hikmah dari para ulama. Ya, orang-orang yang sibukkan dirinya dengan kebatilan itu tidak akan menjadi apa? Ahli hikmah dari para ulama. Ya, jadi para ulama itu kan mereka punya hikmah yang dalam. Ya, mereka bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, masing-masing. Nah, dan orang-orang yang sibuk dengan kebatilan itu tidak akan menjadi ahli hikmah. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Ya. Baik. Berikutnya yang ketiga, beliau bawakan perkataan, ya, kakek dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Al-Majid Ibnu Taimiyah. Ya, dan cucunya sekaligus Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu kan namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim. Ya. Itu ya, kalau dari nama-nama orang terkenal itu kan. Kayak tadi kan Imam Syafi'i, namanya siapa? Muhammad Ibnu Idris. Ya. Ringkas-ringkas saja. Minimal dihafal nama dia dengan nama ayahnya misalnya kan. Kalau Imam Malik, siapa namanya? Malik Ibnu Anas. Tapi jangan salah sangka ya. Kadang ada yang salah kira di situ. Dia kira anaknya anaknya Anas bin Malik. Itu kejahilan. Ya. Itu Imam Malik itu dia tabi'in. Sedangkan Anas bin Malik sahabat. Tidak mungkin berjumpa tabi'in dengan sahabat. Ya. Malik bin Anas. Ya. Kalau Imam Ahmad siapa namanya? Ahmad Ibnu Hanbal yang terkenal kan? Walaupun ada nama panjangnya ya. Ada nama panjangnya. Baik. Ya. Jadi tadi kita kembali kepada nama Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim. Ya. Kalau kakeknya itu yang dibahas ini namanya Abdus Salam. Ya. Jadi Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu
Abdissalam. Ya. Kakek Ibnu Taimiyah ini dari ulama besar juga ya ketika itu, yang dikenal dengan Abul Barakat. Abul Barakat. Ya. Kalau kakeknya itu kan kalau mau diurut panjang ya, Abdussalam, ya, ada bin begitu sampai Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu bukan nama ayahnya begitu ya, tapi jauh ke atas. Ya, jauh ke atas. Dipahami ya? Baik. Itu aja dulu ringkas, sudah terlalu banyak. Dihafal namanya Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ya. Kakeknya itu Abdussalam namanya. Itu juga dari ulama besar di zamannya. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah dari ulama abad ke-6 atau sampai ulama abad ke-7 sampai ke-8 ya. Hijriyah rahimahullah taala. Ya. Baik, di sini beliau terangkan tentang masalah muru'ah itu. Ya. Ya. Di sisi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Nah, wa tajannubu ma yudannisuhu, ya, wa yushinuhu. Ini dari makna pembahasan kita yang kita bahas sekarang. Ya. Apa itu arti dari hakikat yang menggabungkan dari kehormatan itu? Ya. Ini dikatakan oleh kakek Ibnu Taimiyah tadi dan sekaligus oleh cucunya tadi, yaitu Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Nah, yaitu isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Itu dia menggunakan apa saja yang memperindah, ya, dan menghiasi dari akhlak itu. Satu ya, dari poin kehormatan diri bagi seorang thalabul ilmu. Kemudian yang kedua, wa tajannubu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Dia menjauhi apa-apa yang menajisi, yang mengotori atau yang menjelekkan dari ilmu itu. Ya. Ini dua perkara diterangkan oleh Syekh, yaitu dia hiasi dirinya, dia perindah dirinya, ya, dia percantik dirinya dengan ilmu. Sekaligus dia jauhi apa-apa yang mengotori, ya, yang menjelekkan pada diri itu, ya, dari hal yang menyelisih dari ilmu tersebut. Dipahami ya? Baik. Ini dari mana-mana ya, kehormatan diri. Ya. Jadi ketika kita baca dari kalam para ulama di sini akan bisa digabungkan nanti dari mana hal tersebut. Ya. Itu yang ketiga ya, dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berikutnya beliau bawakan perkataan Sufyan ibn Uyainah. Ya. Sufyan ibn Uyainah. Ini dari tabi'ut tabi'in ya. Semasa dengan Imam Malik rahimahullah taala. Jadi Sufyan ibn Uyainah di Mekah, Imam Malik di Madinah. Gitu kan? Itulah kata para ulama, ya, laula Malikun bil Madinah wa ibn Uyainah bi Makkah la dhahaba ilmu Hijaz. Kalau bukan karena Imam Malik di kota Madinah dan Sufyan bin Uyainah di Makkah ketika itu, kalau bukan dua orang ini ada di masanya, maka akan hilang ilmu negeri Hijaz. Ya. Akan hilang ilmu negeri Hijaz. Hijaz itu kalau dulu meliputi Mekah dan Madinah dan apa yang di sekitarnya. Ya, ini dua lambang ilmu di masa dahulu ya. Ya, di masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik di Madinah, Sufyan bin Uyainah di mana? Di Mekah. Ya. Kata beliau dalam masalah ini, ya, beliau pernah ditanya ya, oleh salah seorang dari muridnya. Kata beliau, qad istambatta minal Qur'an kulla syai' fa aynal muru'ah fihi.
kata muridnya, ya, engkau sudah mendalami Al-Quran ya. Nah, setiap sesuatu sudah ada, engkau tahu semua ayat-ayatnya. Nah, si murid ini dia tanya, di mana ayat tentang masalah muru'ah di situ? Ya, di mana ayat tentang masalah apa? Muru'ah, kehormatan diri bagi seorang apa? Seorang thalabul ilm. Nah, beliau baca di situ ayatnya yang ditulis ya. Ayatnya di surah Al-A'raf ayat 199. Ya. Di surah Al-A'raf ayat 199. Ini ayat tentang masalah muru'ah. Jadi beliau baca, ayat-ayatnya baca. Ya. Beliau berkata, qala fi qoulihi ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Itu ayatnya. Ambillah rasa maaf, perintahlah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang yang jahil, dari orang-orang yang jahil. Itu ayat tentang masalah muru'ah. Kata Ibnu Uyainah rahimahullah taala, fihi al-muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlak. Pada ayat tadi itu ada muru'ah, itu pada lafaz khudil afwa, ambillah rasa maaf, wa husnul adab, dan kebaikan adab, itu pada apa? Wa'mur bil urfi, perintahlah kepada yang ma'ruf. Ya. Wa makarimul akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia, itulah pada lafaz wa'arid 'anil jahilin. Ya. Dari ciri seorang thalabul ilm yang punya muru'ah itu, dia gemar memaafkan orang. Itu dipahami ya. Jadi kalau dia punya masalah sama orang, dia tidak simpan-simpan di hati, gitu aja. Dia sudah maafkan. Ya. Sebelum orang itu minta maaf, dia sudah maafkan. Dia sudah apa? Maafkan. Itu dari ciri seorang yang punya muru'ah. Ya, dipahami ya? Itu dari sisi pendalilan yang kita bahas ini ya. Ya. Ada sebagian ulama bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Untuk tahu kan Syekh bin Baz kan? Ya. Beliau ini buta dari semenjak belasan tahun. Dia bertanya kepada Syekh bin Baz ketika itu, apa sebabnya kamu diterima di tengah-tengah manusia dengan penerimaan yang banyak? Jadi beliau kan maklum ya, di masanya itu ahli fatwa, ya, mufti dunia, sebagai mufti dunia, diangkat sebagai ketua dari Lajnah Daimah di Saudi Arabia ketika itu. Ya. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah taala? Ya, yang maknanya kata beliau, ya, saya tidak tahu apa yang amalanku yang apa yang besar, tapi kata beliau, saya tidak pernah menyimpan dalam hatiku dendam, ya, permusuhan kepada siapa? Kepada manusia. Itu aja. Nah, itu mungkin sebabnya kenapa beliau diterima oleh banyak manusia. Ya, dari doa beliau rahimahullah taala. Ya. Jadi dari mana-mana ya al-muru'ah. Baik. Setelah itu beliau di sini belikan dari contoh-contoh ya. Contoh-contoh perkara-perkara yang melanggar muru'ah. Itu yang tidak pantas nanti ya dilakukan oleh seorang thalabul ilm. Ya. Seperti misalnya ya, mencukur jenggot. Ya, mencukur jenggot. Ya. Satu. Dan ini dari hal yang menyelisih apa? Muru'ah. Ya, itu dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dari pengikut Syafi'iyah dan Ibnu Abidin dari orang-orang Hanafiyah. Jadi di sisi mereka mencukur jenggot itu dari hal yang menghilangkan apa? Muru'ah. Ya. Jadi laki-laki itu punya jenggot. Itu lambang dari laki-laki. Kalau dia cukur jenggotnya nanti mirip perempuan, gitu kan? Nanti mirip perempuan. Dipahami ya? Itu satu dari contoh ya yang merendahkan dari kehormatan. Ya. Tapi kalau dia tidak punya jenggot, jangan dia paksa tumbuh. Ya.
Dibiarkan saja apa adanya. Dipahami ya? Baik. Kemudian yang kedua dari contoh yang boleh bawakan di sini yaitu ya, kasratul iltifat fit thariq. Ya. Dia banyak balik-balik di jalan. Nah, itu dari hal yang merendahkan apa? Muru'ah. Di jalan raya terlalu banyak yang dia lihat. Ya, kiri kanan. Begitu ya. Ini dari bukan sifat thalabul ilm. Ya, itu dianggap dari hal yang merendahkan kehormatan. Ya, di sisi ya Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Ya. Dari Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu dianggap sebagai hal yang merendahkan apa? Kehormatan. Demikian pula dinukil oleh Ibrahim An-Nakhai ya, dari para ulama al-mutaqaddimin. Ya, kenapa dilarang dia jalan terlalu banyak balik-balik? Ya, di jalan itu kan dimaklumi ya, banyak yang lewat. Mungkin banyak perempuan yang bukan mahramnya. Ya, di jalan saja dia fokus di depan. Jangan terlalu banyak balik-balik kiri kanan begitu. Kecuali kalau ada keperluan. Ya, melihat misalnya apa yang nanti ditabrak juga kan, kalau dia tidak balik-balik diperhatikan juga dari sekitarnya. Tapi kalau terlalu banyak ya melihat sana sini di jalan, itu dari hal yang melanggar apa? Muru'ah. Dari kehormatan seorang thalabul ilm. Baik. Kemudian yang berikutnya yang beliau terangkan juga dari contoh yang merendahkan muru'ah juga, yaitu misalnya dia dia bentangkan kakinya ke depan tanpa ada keperluan ya di majelis ilmu. Ya, kalau kita kan mungkin sekarang bersila ya, dari bersila. Ya, kalau di ulama Saudi itu mereka kalau belajar pakai kursi semuanya, pakai kursi ya. Bukan hanya gurunya pakai kursi, murid-murid juga pakai kursi. Kalau di Saudi ya. Ya, kalau kita mungkin sini duduk bersila saja. Ya. Jadi ketika dia bentangkan kakinya ke depan, begitu ya, dia luruskan tanpa ada sebab, itu juga kata para ulama dari hal yang merendahkan apa? Muru'ah, dari kehormatan ya seorang thalabul ilm. Ya. Ini dianggap dari hal yang merendahkan itu, dinukil dari sebagian dari para ulama ya, seperti Abu Muhammad Ibnu Qudamah rahimahullah taala, dan dinukil juga dari Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, dari ulama Hanabilah ya, mazhab Hambaliyah. Dipahami ya? Baik. Apalagi yang lain yang dianggap juga dari merendahkan muru'ah, misalnya seperti ya dia berteman dengan teman-teman orang-orang fasik ya, orang-orang yang berbuat banyak dosa ya, lalai. Itu dari hal yang melanggar muru'ah ya. Ya. Nanti akan dibahas lagi di prinsip yang ke-12. Ya. Atau dia berteman dengan orang-orang yang terlalu banyak main-mainnya dalam kehidupan. Ya, dijadikan teman akrab. Kalau dia sekali-kali datangi tidak ada masalah, dinasihati kan. Tapi yang salah itu ketika dijadikan apa? Teman dekatnya. Orang-orang seperti itu yang suka main-main, ya, banyak melakukan dosa dan maksiat, yang dari hal yang apa? Menghilangkan dari kehormatan seorang thalabul ilm. Ini dianggap dari hal yang merendahkan muru'ah oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dan selainnya. Ada juga Al-Qadiyat ya, dan selainnya. Baik. Kemudian juga dari hal yang dari contoh hal yang merendahkan muru'ah di sini, yaitu dia berkelahi dengan anak kecil. Dia berkelahi dengan anak kecil. Dia orang yang belajar agama, tapi terlalu cepat terpancing emosinya, kan begitu. Kalau bahasa lainnya sumbu pendek, baru dipancing sedikit sudah meledak. Itu bukan sifatnya thalabul ilm ya. Ya. Kita kan sudah lewat kemarin di prinsip masalah kesabaran. Ya. Jadi anak-anak kecil
itu tidak perlu dilayani. Apalagi orang-orang yang tidak terlalu banyak keperluan di situ. Ya, kita layani. Tidak perlu ya. Dipahami ya dalam masalah ini. Kapan dia layani hal-hal itu yang tidak ada manfaatnya, itu dari hal yang merendahkan apa? Muru'ahnya. Nah, baik. Ini dianggap dari hal yang merendahkan muru'ah oleh sebagian para ulama juga. Nah, ya. Jadi dari sebagian dari contoh-contoh ya, dari nukilan-nukilan para ulama kita seputar masalah muru'ah itu. Jadi kesimpulannya ya, seorang thalabul ilmi itu dalam kehidupannya, dalam belajarnya, dia jaga kehormatannya. Ya. Jangan dia rendahkan dirinya. Ini kan hanya sebagian contoh ya. Ada contoh-contoh yang lain. Ya, misalnya dia jadi peminta-minta. Itu tidak bagus ya. Seorang thalabul ilmi dia jadi apa? Peminta-minta. Ya. Hal-hal yang lain yang dengannya bisa merendahkan dari ilmu itu dijauhi ya. Karena kapan dia agungkan ilmu, itu dia jaga muru'ahnya. Jadi ketika dia jaga muru'ahnya, kehormatan dirinya, itu berarti dia sudah mengagungkan ilmu. Dia sudah mengagungkan ilmu agama. Ya, jangan direndahkan. Ya, tadi Syekh sudah sebutkan beberapa dari contoh-contoh seputar masalah itu. Ya, baik. Mungkin dari sebagian pembahasan yang bisa diterangkan ya untuk pertemuan kali ini di prinsip yang keberapa ini? Yang ke-11. Jadi tadi kesimpulannya beliau di sini titik beratkan pada perkataan Ibnu Taimiyah tadi ya. Dari hal yang menggabungkan dari pembahasan muru'ah ini, yaitu dia menggunakan ya segala sesuatu yang memperindah ilmu itu dan menghiasinya. Satu ya. Yang kedua, dia jauhi hal-hal yang mengotori ya atau yang menjelekkan dari ilmu agama itu. Itu aja yang dia jaga dari dua perkara yang dianggap dari muru'ah. Baik. Kemarin ada yang bertanya juga di sebagian Ustaz ya seputar masalah pakai apa? Pakai topi, pet begitu ya. Apakah ini melanggar muru'ah? Hah? Seorang thalabul ilm dia pakai topi seperti ini, topi yang ada lidahnya itu, ya. Atau mungkin akhwat, misalnya. Kadang saya lihat sebagian begitu ya lewat sepintas ya. Ada akhwat pakai topi apa? Yang ada pet-petnya juga begitu, ya. Apakah ini dari hal yang melanggar muru'ah? Hah? Ya, dilihat dari kebiasaan di situ, dari kebiasaan masyarakat di negeri itu. Ya, kalau di negeri kita itu tidak ada masalah. Itu bukan contoh orang yang fasik kan, pelaku maksiat. Ya, Pak Jokowi saja kan pakai begitu. Ya, padahal beliau apa? Seorang presiden. Dan juga dinukil dari sebagian khalifah di masa dahulu kala, ya, dari masa generasi salaf, mereka juga pakai topi begitu. Tapi ada keperluan. Ketika ada apa? Keperluan melindungi dari misalnya wajahnya dari matahari, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan, itu jangan dipakai. Jangan dipakai. Dipahami ya? Itu yang dijaga. Dilihat dari kebiasaan yang berjalan di situ. Iya. Baik. Sama seperti songkok-songkok begini kan? Songkok nasional. Iya. Ini kan berjalan. Mungkin kalau kayak songkok begini di tempat lain tidak ada, di negeri lain kan? Tapi ini berjalan di negeri kita, ya kita pakai saja. Kita pakai. Dipahami ya? Tapi seperti itu. Dan itu kadang bisa memudahkan orang untuk bisa belajar. Ketika dia berpenampilan biasa-biasa saja, ya jangan terlalu dia nampakkan perbedaan ya dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya. Contoh misalnya, nih, pakai sorban di negeri kita misalnya, di negeri kita ya, ya. Apakah ini mungkin bisa dikatakan sudah jadi kebiasaan atau bukan? Hah? Kalau umumnya di negeri kita ini Indonesia, pakai sorban,
Itu kebiasaan atau bukan? Hah? Bukan kan? Ya, jadi dosa terlalu banyak dipakai. Mungkin dia dipakai di saat-saat yang hari raya saja misalnya. Kalau mau pakai, jangan dipakai setiap hari. Iya. Pergi salat berjamaah. Itu kan dilihat dari kebiasaan yang berjalan di negeri kita. Kalau dia mungkin tinggal di Saudi, di Yaman mungkin tidak ada masalah, dipakai tiap hari. Kan begitu. Jelas ya? Jadi itu dilihat ya dari hal-hal yang situ. Jadi asalnya dari hal-hal yang dibolehkan itu tidak ada masalah digunakan, dipakai. Tapi kalau di situ ada hal yang diharamkan, seperti dia pakai levis, itu kan bisa membentuk apa? Aurat. Ya, itu hal yang harusnya ditinggalkan. Jadi diingat dari ini masalah ini, pada hal yang diikat di situ sepanjang dari hal yang dibolehkan, bukan masuk pada hal yang apa? Yang diharamkan. Maka tidak ada masalah dia pakai. Dan itu bukan hal yang melanggar apa? Muru'ah, kehormatan dari seorang thalabul ilm. Jelas ya? Baik. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Kita tanya jawab kalau sebelum masuk. Hah? Ya, silakan kalau ada. Assalamualaikum. Mohon penjelasan lebih detail Ustaz ini tentang perkataan dari itu kan dari pihaknya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa orang-orang yang disebutkan dengan dirinya dengan kebatilan tidak menjadi ahli fikih. Ya, segera jelas perkataannya ya. Kalau dia sibukkan dirinya dengan apa? Dengan kebatilan, ya, berteman dengan orang-orang yang sibuk dalam kebatilan, itu kan dia akan terpengaruh nanti dengan orang itu. Kan begitu. Itu bukan sifatnya para ulama, ya, orang-orang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu dia sibukkan dirinya dengan apa? Dengan hal yang bermanfaat, ya. Dengan hal yang bermanfaat, dengan ibadah. Ya. Pada perkara dunia saja itu ada di situ pintu-pintu ibadah. Dipahami ya? Jangan dipandang itu hal yang melalaikan. Ada dari perkara dunia, ya, mencari maisha dan seterusnya itu kan dari pintu ibadah, dari pintu ibadah. Ya. Jadi maksudnya tadi yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, ya, dia menjadi orang yang menyibukkan dirinya dengan kebatilan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau kayak sekarang itu kadang kita lihat anak-anak muda, misalnya apa? Main game, ya. Duduk-duduk kosong main game, ya. Itu bukan apa hal yang jadi ciri seorang thalabul ilm. Ya. Walaupun dia dari hal yang dibolehkan, tapi ketika sudah terlalu lama, terlalu banyak, itu bisa melalaikan, masuk pada hal yang membuang-buang waktu nanti, diharamkan. Dipahami ya? Itu dilihat. Ya, mungkin pula banyak cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya. Ya, itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Ya, banyak sebenarnya dari hal-hal yang contohkan dalam masalah ini. Ya, hanya waktu kita terbatas menjelaskan masalah itu. Ini saya juga tidak terlalu panjang ya. Menjelaskan, jelas tadi sudah beliau terangkan intinya di situ. Dia hiasi dirinya dengan hal yang berindah dari ilmu itu, ya, dan dia jauhi dari hal yang mengotori apa? Ilmu tersebut, ya, dan menjelekannya. Itu aja. Ingat dalam masalah ini. Dan itu tadi dikembalikan, kadang dikembalikan juga pada apa? Urf, dari kebiasaan masyarakat di situ. Asalnya kebiasaan itu kan dibolehkan, boleh untuk diamalkan, sepanjang bukan masuk pada perkara-perkara yang apa? Yang diharamkan. Itu aja dijaga dalam masalah ini. Baik. Jelas saya kira ya. Baik, mungkin saya kira dulu dari akhir majelis. Waktunya sudah masuk ya. Kita akhiri majelisnya. Baik, jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.